Saya akan sharing mengenai trik yang akan kita bicarakan pagi ini. Jadi saya masukkan di sini adalah sharing tips dan trik meraih dan mempertahankan ya sistem sertifikasi sistem manajemen terintegrasi dalam dunia pertambangan. Di sini saya ambil background dari pertambangan, karena pertambangan kebetulan di bidang kami di sini di PT Indo Mining itu adalah pertambangan batu bara. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2022. Katanya orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya, Ibu. Ya, nama lengkap saya Justina Sesa. Saya biasa dipanggil Justin. Tapi biasa kalau orang sangat dekat sekali, kadang mereka panggil saya Mbak Joy atau Bu Joy gitu. Jadi kemarin sempat agak bingung apakah Joy ini dimasukkan di mana. Jadi sebenarnya itu nama panggilan aja. Kebetulan saya juga orang yang suka smile begitu ya. Itu style saya. Jadi kayaknya kalimat Joy itu kayaknya bisa mewakili diri saya begitu. Ya, saya lahir di Balikpapan 10 Agustus kemarin baru ulang tahun. Ya, itu bonus buat saya. 6. Ya, sedikit mungkin tentang pengalaman bekerja. Jadi saya sudah ada 4 kali bekerja di perusahaan. Jadi pertama itu waktu setelah selesai kuliah di Juli sampai dengan Desember tahun 99 saya bergabung di PT Meindo Elang Indah. Kebetulan waktu itu adalah di bagian migas, jadi dia pembuatan konstruksi. Karena saya juga baru pertama, jadi saya bergabung di situ. Itu juga ada kenalan keluarga saya dan saya masuk di bagian keuangan. Hanya sekitar 6 bulan. Kemudian yang paling lama di sini di PT Kartika Utama. Kebetulan ini di tempat kelahiran saya, orang tua saya juga bekerja di sini, jadi bidangnya itu di bidang kehutanan. Waktu itu masih terkenal dengan kayu balok dan pembuatannya adalah pembuatan plywood seperti begitu. Jadi dari 2000 sampai 2027. Nah, seiring jalannya waktu, kehutanan sudah mulai menurun sampai akhirnya di tahun 2007 itu sempat ada kebakaran hebat gitu ya. Saya coba untuk mencari peluang yang lebih baik lagi sampai akhirnya saya ngikut di Sanga-Sanga. Kebetulan di Primavita Utama ada membuka dan kebetulan ada teman juga yang masuk. Di sana juga saya dapat kesempatan di bagian keuangan. Nah, di tahun 2010 ada perpindahan sampai akhirnya Indo Mining dari Primavita itu sebenarnya anak perusahaan dari PT Indo Mining. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan sampai akhirnya saham itu dibeli semua oleh PT Indo Mining dan saya berkesempatan bergabung di tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan bidang saya di HSE. Background saya dari kehutanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dari Universitas Mula Warman, terakhir sempat di tahun 2006 kalau nggak salah saya mengambil S1 saya. Seperti itu. Jadi itu sebagian dari biodata saya. Ya, mungkin saya tidak akan terlalu berlama. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ke Bapak Ibu sekalian bahwa saya bukan background praktisi ya terkait masalah integrasi sertifikasi. Saya bersyukur dengan saya bergabung di PT Indo Mining ini saya banyak belajar tentang sertifikasi. Saya juga belajar juga kebetulan dari Pak Markus sebagai auditor begitu ya. Beliau ya kalau dari tim dari DKS sudah bilang sangat senior begitu ya. Di tempat kami pun juga sangat senior begitu. Sejarah jadi kalau boleh saya cerita sedikit, Indo Mining itu memulainya itu di akhir tahun 2016. Jadi pada saat manajemen dari Jakarta, kebetulan head office itu menyampaikan kepada kami, site kami Indo Mining itu ada di Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kukar. Jadi dari manajemen pengen kita lebih maju, kita punya satu manajemen terintegrasi yang bisa dibuat di tempat kami.
di Innomining. Sampai akhirnya, singkat cerita di akhir tahun 2016, khususnya di Desember, saya coba kemarin buka-buka gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin konsultan-konsultan ya dari lembaga-lembaga konsultan yang membuka untuk mendampingi atau memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin membangun satu manajemen terintegrasi di tempat perusahaan-perusahaan, dan di manajemen coba merekrut dari tim Arrowhead untuk Arrowhead konsultan, sehingga sampai akhirnya di awal tahun 2017 di bulan Maret itu kami sudah mulai menyusunnya, sampai akhirnya kami di tanggal 29 Maret 2017 itu oleh tim dari evaluator DKS, itu adalah pertama kali ya, perdana kami diaudit oleh tim audit, dan akhirnya diresmikanlah kami untuk meraih sertifikasi manajemen terintegrasi. Yang pertama kali waktu itu adalah ISO 9001 itu tentang manajemen mutu, ISO 14001 2015 tentang lingkungan, dan waktu itu masih OSAS 18001 2007 itu mengenai K3. Nah, dengan adanya regulasi yang terbaru sampai akhirnya pada periode kedua kami ingin meningkatkan kompetensi kemampuan kami. Jadi pada tanggal di sini pada tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2023 itu adalah limit di mana kami diberikan kesempatan untuk mempertahankan sertifikasi itu. Di situ juga diberikan kesempatan, sekaligus juga kami didampingi oleh tim DKS bahwa untuk ISO dari 18001 itu bisa ditingkatkan kembali dengan ISO 45001 2018. Mungkin hari ini karena kita berbicara tentang trik dan tips, sebenarnya saya tidak terlalu pandai ya untuk itu. Masing-masing perusahaan pasti punya kunci-kunci yang bisa dipakai begitu ya secara umum, karena mungkin bidang kita masing-masing itu berbeda. Kebetulan kami di bidang pertambangan, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang dari bagian-bagian yang lain. Nah, kami pun juga nanti di tahun ketiga, bisa dibilang lah periode ketiga ini di tahun depan 2023, semoga kita sehat-sehat aja. Mungkin kami akan melakukan perpanjangan lagi sekitar di bulan Februari. Ya, kami berharap ini juga bisa memotivasi begitu ya ke depannya tetap untuk mempertahankan gitu. Nah, ini adalah contoh dari sertifikasi yang pertama dan yang kedua, dan nanti yang ketiga juga kita akan sampaikan ke depannya. Semoga itu masih tetap akan kami dapatkan. Sebenarnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Markus ya, terkait dengan apa sih, bagaimana sih begitu tentang apa itu integrasi, terintegrasi. Maaf kalau saya ini background-nya bukan khusus untuk mengajar, terutama untuk yang sistem penerapan sistem gitu ya. Tadi mungkin secara singkat itu sudah disampaikan oleh Pak Markus. Tapi Bapak Ibu mungkin juga bisa nanti lihat gitu ya, banyak sekali dengan kemajuan komunikasi sekarang ini, kita bisa dapatkan informasi apa saja tentang itu. Cuma memang kekurangannya kita di sini kadang-kadang kalau boleh jujur kita tuh malas untuk membaca, malas untuk mencari. Tapi coba kita akan sinkronkan gitu ya, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi pengalaman kami yang bisa kami bagikan, dan mana tahu nanti dari diskusi ini Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan sehingga itu jadi masukan untuk kami begitu. Jadi tidak telak ini bisa dipakai, tapi mungkin dari informasi ini bisa menjadi sharing untuk Bapak Ibu, bisa menambah trik-trik apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa ambil begitu ya. Nah, ini langkah umumnya saja sih, saya coba ambil juga dari Google begitu ya untuk proses pembangunan. Jadi memang sebelum kita masuk ya, ini saya ngomong mungkin dari yang pertama, untuk bisa masuk ke dalam itu kita paling tidak kita punya SDM-nya dulu begitu. Jadi bagaimana kita bisa membentuk tim dari manajemen sistem kalau orangnya nggak ada.
Jadi minimal orang itu harus ada dulu. Minimal kita sudah punya ada orangnya yang bisa kita ambil sebagai bagian daripada tim kita untuk membangun sistem ini begitu. Kemudian dari sistem itu kemudian nanti mungkin nanti ini bisa dibolak-balik begitu ya, karena memang kalau kita belum tahu mengerti tentang sistem itu bagaimana, kita agak kesulitan. Paling tidak pertama mungkin kita sudah punya ada SDM-nya, kemudian nanti dari SDM itu kita bisa tunjuk kira-kira orang-orang ini yang bisa mewakili dari departemen untuk bisa dijadikan dari bagian, karena dengan jumlah yang banyak itu belum tentu kita semua harus mengambil begitu. Jadi kita ambil orang-orang yang qualified, yang kompeten, yang paling tidak itu bisa mewakili untuk membangun sistem yang akan kita bangun begitu. Kemudian kajian awal atau gap analysis ini adalah tugas dari tim dari konsultan. Jadi memang untuk bisa membangun ini kita memerlukan orang yang bisa mendampingi kita begitu. Saya pun kalau disuruh buat seperti itu saya nggak mampu. Di tempat kami ini kebetulan ada ibu yang bersama-sama dengan kami yang sebelumnya bekerja di tempat lain. Beliau itu sudah tahu dan mengenal, bahkan diberikan pelatihan untuk mengurus masalah ini begitu. Saya sebutkan namanya Ibu Wiwit. Ya, Ibu Wiwit itu kalau bisa dibilang ya core of the core lah di tempat kami. Beliau yang membuat ini, jadi membantu untuk mengerjakan, menyiapkan semuanya begitu. Sampai akhirnya ini bisa jalan di tempat kami. Nah, jangan lupa dalam mengerjakan sistem ISO dan implementasi, ini bukan cuma seorang diri, bukan single factor, tapi ini tim. Nah, untuk bisa mengerjakannya ini kita perlu tim gitu, dan tim itu tidak bisa satu-satu seperti tadi Pak Markus sempat sampaikan bahwa ini harus satu-satu. Sebenarnya mengerjakan bersama-sama itu bagus begitu, tapi ada hal yang perlu diperhatikan karena pada saat kita bekerja bersama berarti kita mesti harus menggabungkan orang-orang yang berbeda-beda itu menjadi satu dengan tujuan yang sama seperti begitu. Berarti dengan kita sudah dengan kajian awal, dengan dibantu dengan tim konsultan yang bisa mendampingi kita untuk menggabungkan, untuk membangun satu sistem. Jangan lupa juga pelatihan, pengenalan, pendampingan secara kontinu itu dibutuhkan begitu. Jadi kadang-kadang kita juga yang ada di dalam mesti harus mengerti begitu. Konsultan itu kadang-kadang mereka, maaf kata ya, mereka itu mengerjakan karena bisnis. Tapi kita mengerjakan ini bukan untuk bisnis. Mereka juga harus punya kepentingan di mana mereka punya fungsi untuk bisa membantu kita bisa membuat sistem ini yang dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Karena tidak semua orang-orang di dalam satu manajemen itu punya pemikiran yang sama, punya pandangan yang sama, maaf kata latar belakang dari pendidikan pun juga berbeda, apalagi kita yang di site-site ini ya, orang-orang lama-lama orang itu rata-rata pendidikan itu minim begitu. Mereka punya pengalaman, skill, punya semangat begitu. Tapi untuk sampai ke sana itu agak susah begitu. Nah, kemudian dari pelatih pengenalan pendampingan yang pelan-pelan itu, di situ nanti kita dilatih untuk bagaimana bisa membuat SOP, IK, dokumen yang lain. Tetapi boleh kita katakan SOP, IK dan sebagainya itu tidak langsung bisa jadi begitu. Pasti nanti ada contoh dan pola yang diberikan kepada kita untuk bisa melanjutkan. Mungkin ini contohnya bagaimana dibuatkan. Nah, itu pola pendampingan konsultan itu sangat membantu kita untuk bisa sampai mendapatkan penerapan sistem ISO dan implementasi itu. Kemudian sambil dengan berjalan pelan-pelan nanti ada penerapan sistem implementasi. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan Pak Markus tadi, misalnya kita adakan audit. Sebelum kita audit eksternal, kita mesti ada audit internal. Nah, untuk bisa memulai audit internal itu juga waktu kita pertama juga masih kayak bagaimana gitu ya, kayak apa sih mulainya, kayak apa sih gimana. Nah, jadi itu diperlukan kerjasama yang baik antara kesemuanya sambil kita belajar, learning by doing, sambil belajar. Jangan pernah malu untuk itu karena kita belajar. Untuk bisa memulai semuanya dari bawah sampai ke atas itu dimulailah dari bawah.
masuk di sistem audit sampai akhirnya implementasi semua bisa dilakukan. Kalau ada perbaikan nanti diperbaiki. Kalau masih ada kesempatan masa berlaku konsultan, Pak, Bu, ini masih ada kurang atau apa, nanti semoga yang konsultan itu bisa memberikan masukan, ini kekurangannya, ini diperbaiki. Nah, untuk yang penerapan sistem audit ini sebenarnya kurang lebih sama kalau kita teman-teman sering adakan jadwal pemeriksaan di lapangan, itu sebenarnya ada bagian tertentu, tetapi dengan adanya sistem penerapan ini sebenarnya itu kita terarah gitu ya. Tadi seperti ada kalimat begitu ya. Keuntungannya itu ada sasaran yang terarah. Kita sudah punya form-form tertentu yang mesti kita pakai dan itu toolnya. Ini tools sebenarnya, alat yang digunakan. Dan saya sangat setuju sekali sebenarnya yang membuat pertama kali ini saya bilang sangat ribet sekali. Jujur memang Pak Markus, ribet. Dari pola yang biasanya pokoknya jalan aja begitu. Sedangkan kami di sini aja kalau boleh jujur dengan adanya tool ini aja itu masih tersendat-sendat begitu. Apalagi kita yang baru-baru menyusun, sangat-sangat susah untuk punya satu sistem dengan yang terarah yang membuat kita sebenarnya diatur begitu. Tapi kalau sistem itu sudah jalan sebenarnya sangat enak sekali. Tapi untuk memulainya itu memang mau tidak mau kita mesti mengerjakannya dan itu mesti dengan komitmen. Kemudian dengan sistem audit, dengan adanya pelaksanaan di internal, kemudian di eksternal, kemudian nanti kita dapat sertifikasi dan yang paling lebih penting lagi itu tentang bagaimananya kontinuitas atau konsistennya kita melaksanakan ini. Dan itu sambil belajar begitu ya. Kami pun juga bukan sebagai narasumber ini core of the core, enggak. Kami belajar sampai dengan hari ini kami masih belajar. Kemudian tadi kalau tema kita itu tips dan trik. Saya coba ambil beberapa menurut saya ya. Mungkin saya ada buat 5 begitu. Jadi inti pencapaian manajemen sertifikasi terintegrasi, menurut saya yang pertama itu adalah kerja keras. Kenapa kerja keras? Kerja keras untuk memulai yang pertama tadi, yang saya katakan tadi, kita pertama itu harus memulai membuat dasarnya bagaimana pertama, menyiapkan orang-orangnya, menyiapkan orang-orang yang mengerti tentang membangun sistem itu kayak apa. Konsultasi bersama-sama, itu butuh kerja keras. Bayangkan Bapak Ibu yang posisinya jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Pekerjaan kita saja itu sudah memakan waktu, bahkan sampai kadang-kadang kita bawa di rumah. Apalagi ditambah dengan kerjaan ini begitu. Jujur aja tambah pekerjaan begitu. Belum ada tambahan pekerjaan lagi. Kita harus nyusun ini dengan target waktu dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau ada audit perbaikan lagi seperti itu. Kerja keras. Mau tidak mau untuk dapatkan ini mesti kerja keras. Kalau nanti sudah kerja keras kita bisa akan lihat hasilnya nanti ke belakang. Ini menurut saya trik atau tips yang pertama. Itu kerja keras. Kemudian kerja cerdas. Ya, saya ngomong ini bukan berarti saya terlalu cerdas, enggak juga. Cerdas itu relatif gitu ya. Cerdas itu berbarengan dengan inisiatif, dengan kemauan. Ada orang cerdas tapi dia belum tentu bisa mengungkapkan kecerdasannya untuk orang lain. Tapi kalau orang cerdas, dia punya ide, dia mengerjakannya, dia bisa sosialisasi. Ya, kebanyakan juga orang terlalu banyak ide, tapi dia nggak mau ngerjakan. Itu 0 kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita sudah punya inisiatif, kita punya smart kerja, kita yang mengerjakan dahulu karena kita yang memotivasi orang lain untuk bisa mengerjakannya. Karena kita punya tujuan gitu. Bagaimana kita mau mengajak orang lain, sedangkan kita sendiri tidak mengerjakan. Wah, lu enak-enak aja. Kita sudah susah payah banting tulang, lu cuma ngomong begini begitu. Oh, enggak begitu. Jadi untuk bisa membangun manajemen sistem ini, kita mesti kerja keras. Intinya kerjakan dengan baik, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja cerdas kita bisa meluangkan waktu kita dengan baik, membagi pekerjaan yang menjadi tugas kita, dan juga bisa membagi apa yang menjadi tugas kita untuk membangun manajemen sistem ini. Kerjaannya bukan cuma hanya kerja saja, tapi bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara membangun, mengatur waktu,
Bagaimana cara juga kerja cerdas juga dengan cara kita berbicara dengan orang lain, meminta tolong. Karena di sini kita bukan kerja sendiri, kita kerja tim. Dan itu perlu kerja cerdas. Itu yang kedua. Kerja yang ketiga itu teamwork. Sama dengan saya bilang kerjasama. Kerjasama. Seperti tadi yang kita ngomongkan, kita bicarakan, kerjasama itu kita perlu banyak orang. Kerjasama, kita makhluk sosial. Kita sendiri aja nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita mau kerja sendiri, emang pakaian bisa kita buat sendiri? Enggak. Alat-alat ini kita bisa buat sendiri? Tidak, kita perlu orang lain. Semua kita perlu orang lain. Jadi anggap diri kita itu sama pentingnya dengan orang lain. Kalau kita menganggap orang lain itu adalah diri kita pasti akan punya punya rasa bahwa orang lain itu sama. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, begitu pula bagaimana orang memperlakukan diri kita, begitulah yang kita bisa perlakukan kepada orang lain. Apa yang mau orang lain, apa yang mau kita orang lain itu kerjakan, kita dululah yang memulainya. Sehingga orang lain juga akan merasakan bahwa iya sih, dia mengerjakannya dengan baik begitu, walaupun itu ada proses begitu ya, ada proses. Tidak juga hanya teamwork itu bagaimana? Untuk membangun teamwork itu sangat susah. Boleh saya katakan sangat susah. Tapi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Percaya itu. Kerja keras yang baik, kerja cerdas, dan kerjasama. Itu teamwork, itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun manajemen sertifikasi terintegrasi. Itu yang ketiga. Kemudian kerja dengan hati. Kerja dengan hati ini mungkin yang paling agak susah dari semua-semuanya. Karena apa tadi ya yang saya bilang, pekerjaan kita saja sudah menuntut banyak waktu dan tanggung jawab kita begitu. Dengan manajemen sertifikasi ini itu menambah dalam tanda kutip pekerjaan kita. Apalagi yang baru memulai. Kita yang dapat tugas dengan jabatan kita saja, itu sudah maujubillah banyak betul yang bisa kita kerjakan. Ditambah lagi sampean dikasih kesempatan untuk jadi dokumen kontrol. Bapak Ibu bisa bayangkan, dokumen kontrol itu mesti harus ngobrolkan ini, sharingkan ini, sampaikan ini, komunikasikan ini. Kadang-kadang itu saja, itu tidak cukup. Mesti didorong-dorong, mesti diminta tolong, mesti tolong apa segalanya. Kerja dengan hati. Kita kalau bekerja tidak dengan hati, nol juga semua. Kalau kita mengerjakan dengan hati berarti ada sesuatu yang baik yang keluar dari dalam diri kita bahwa ada yang baik yang ingin dikerjakan. Saya pengen supaya ini lebih baik. Memang sih kerja dengan hati berarti kita punya waktu yang lebih untuk memikirkan hal ini gitu. Tapi kalau kita kerja dengan hati berarti hati kita senang. Maka pekerjaan itu bisa lancar. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan dengan kayak bagaimana begitu, saya rasa pasti pekerjaan itu juga susah gitu. Kitanya nggak susah, orang lain di sana juga entah terima dan tidak. Jadi manajemen sistem ini bisa dibilang ada manajemen yang kombinasi. Semuanya ada di dalam. Bisa mengerjakan dengan hati, berarti kita senang mengerjakannya, maka dengan secara tidak langsung semua yang kita kerjakan itu pasti berjalan dengan baik. Karena kita yang menjadi pionir-pionir di dalamnya, itu dengan senang hati bisa mengerjakannya. Itu yang keempat, itu menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, menjaga hubungan baik. Kita sudah kerja keras, kita sudah kerja cerdas, kita sudah kerja tim, kerjasama. Mungkin kemudian kita kerja dengan hati, dengan segenap pikiran, dan pokoknya semuanya kita kasihkan, segenap jiwa bila perlu. Tapi kalau kita tidak punya hubungan baik, sama juga nol. Menjaga hubungan baik ini bukan cuma hanya di eksternal, atau dalam hal ini mungkin kalau kita mau mendapatkan sertifikasi dengan tim dari misalnya auditor,
sebagai misalnya dalam hal ini DKS, oh kita harus menjaga hubungan baik bagaimana? Enggak juga. Tapi untuk bisa sampai pencapaian sertifikasi ini tetap bisa berjalan dengan baik, menjaga hubungan baik salah satunya dengan internal kita, di departemen kita, di mitra kerja kita. Kita mesti harus punya hubungan baik. Karena dengan adanya sistem manajemen ini, akan ada pola-pola yang mungkin pola lama menjadi pola baru. Aturan lama menjadi aturan baru. Temuan-temuan yang mesti kita perbaiki, mesti harus segera diperbaiki. Kalau kita tidak punya hubungan baik, mungkin cara kita berkomunikasi, hubungan kita dengan orang lain bagaimana. Karena dengan hubungan baik ini sebenarnya itu adalah poin modal kita, manajemen sertifikasi ini terintegrasi. Tambah lagi apabila kita misalnya melakukan sertifikasi ulang, ada auditor eksternal, kita juga punya hubungan baik begitu. Dengan Pak Markus pun begitu. Mana tahu dengan adanya sertifikasi, dengan punya hubungan baik ini, ada sesuatu yang mungkin kurang lebih ini bisa diperbaiki seperti ini. Kalaupun itu ada kendala-kendala yang mesti kita lakukan untuk perbaiki di lapangan, kadang mereka tidak saklek juga begitu ya. Mereka bisa juga memberikan jalan keluar gitu. Walaupun saya nggak tahu ya role sebagai auditor itu sebenarnya bagaimana begitu. Tapi yang saya perhatikan selama 2 kali dekade ini, dengan kita punya hubungan baik, kadang-kadang itu juga membantu kita sebenarnya pada saat kita audit. Begitu pula juga nanti audit bukan saja cuma di luar, tapi audit di internal kita sendiri begitu. Kita masih bisa memperbaikinya. Kita juga punya relasi yang baik dengan teman-teman bahkan di mitra kerja kita. Dengan hubungan baik itu mereka juga bisa punya care gitu ya. Oh, ini kayaknya bukan cuma untuk hanya sekedar pencapaian sertifikasi saja, bukan cuma hanya untuk dipamer-pamer doang, enggak. Padahal ada hal-hal yang dengan hubungan baik ini semua persoalan bisa dilakukan gitu. Bicara dari hati ke hati, mengerjakannya dengan baik. Itu pasti akan menjadi salah satu trik yang baik begitu. Jadi dari kesemuanya, menurut saya ada 5 itu, jadi seperti yang saya bisa rangkumkan, 5 yang Bapak Ibu bisa ambil. Ayo kita kerja keras, ayo kita kerja cerdas, ayo kita kerja tim, kerja sama, kerja dengan hati, dan jagalah dengan hubungan baik. Dan dengan adanya 5 kunci yang tadi itu dari versi saya bisa jaminkan itu pasti bisa berjalan dengan baik. Pencapaian manajemen sertifikasi di tempat Bapak Ibu pasti akan baik. Tapi jangan pernah lupakan juga untuk yang pertama sekali tadi yang kita hubungkan, bahwa kita juga perlu orang-orang yang bisa mendampingi. Untuk bisa memulai ini, kita harus bangun dasarnya dulu begitu. Karena kami sudah pernah melaluinya dan dasar itu sudah kami buat begitu ya. Maka 5 trik dan tips yang saya sebutkan tadi itu Bapak tinggal melakukannya. Tapi minimal sebelum kita punya menjalani penerapan ISO ini, cari konsultan yang bisa mendampingi Bapak Ibu untuk bisa membangun sistem itu di dalam. Kemudian setelah itu baru kita di masing-masing bisa coba mencari orang-orang yang bisa membantu, bisa melakukan, bisa mensosialisasikan penerapan ISO ini dengan baik, dengan tujuan yang baik. Dan terakhir, Bapak-bapak dan Ibu tetap semangat. Karena dengan semangat itulah kita bisa menjalankan ini, termasuk pekerjaan kita. Kalau kita nggak semangat, loyo semua, nggak bisa ada yang kita kerjakan. Tidak pernah menyerah, never give up. Lakukan saja, tetap semangat. Lakukan saja, tetap semangat. Lakukan saja. Semoga ini bisa menjadi bagian, bisa menambah sesuatu, dan saya di sini tidak core of the core, tidak orang yang pakar begitu, tapi saya coba mengambil bagian dari apa yang sudah kami lalui selama
hampir dari 2017 sampai dengan sekarang ya. Nanti lanjut lagi di 2023 sampai tahun berapa. Terima kasih, begitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semangat pagi untuk semuanya. Salam Selamat sehat. pagi.